Lagi trending. Apa sih? Lagi viral. Apa gitu gaya pingsan gitu? Lagi ya. Coba. Web? Siapa? Apa artinya? Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu gue. Gak tahu. Bener-bener gak tahu. Gak tahu. Guys, bantuin dong. Kasih tahu. Apa sih? Ah, ini mah kalau sampai pada nggak tahu ya. Nah, udah ada yang jawab tuh. Oh, Arlen Anastasia. Anak tren dia pasti. drakor. Lagi viral. Namanya Kim Seon Ho Smile Trend. Gini, diam dulu. Kan lagi diam gini. Terus nengok. Kaget. Buka mata satu. Baru senyum. Gitu. Oh, film apa? When life gives you tangerine. Oh, When Life Gives You Tangerine. Gue lihat tuh. Iya. Mm-mm. Iya, nggak pakai melet, nggak pakai melet. Oh, ini siapa yang pakai melet? Apa? Siapa yang bilang pakai melet? Lu melet tadi. Oh, macam. Jadi adegannya tuh dia lagi wedding. Terus pas si istrinya datang itu set gitu langsung gitu, cantik banget gitu. Oh, Terus kemarin Alisa Dagise sama Al Ghazali bikin tren ini heboh satu Indonesia. oh, calon pengantin pria dan calon pengantin Iya. wanita. Itu mah Al sama Al Ghazali. Alisa Dagise sama Al Ghazali ya? Tadi emang lu nyebutnya siapa? Bukan, maksud gue ya emang cakep. Oh iya. Jarang deh. Jadi maksud lu kalau nggak cakep ikut tren begitu hasilnya belum cencil. Iya, yang lucu Andre Taulani bikin tren itu juga. Pas Oh, dia kan gini, terus dia gitu dia nengok, kaget. Nggak bangun-bangun. Udah tua, merem tidur. dikit bobo. Selain dikit tidur ya, say. Biar. Alias pelor, nempel molor langsung. Bener. Gue happy deh lihat deh. Alpukat gue hari ini asik banget nih, matang sempurna, bentuknya bagus, warnanya juga keren. Mantap. Nah, yang lucu katanya Densu sama Ci Olive plot twist katanya. Oh, Olive tuh istrinya kan? Iya. By the way, Busway, gue ya akhirnya bisa impress dikasih barang. Oh. Meni dipikirin gitu. Menurut gue teh. Hmm. Ya, Tom, thank you so much. Dia ngasih tuh ada 3. Ini, sama satu lagi teh. Hmm. Ada 4 barang. Satu lagi adalah obat boyok. Hmm. Minyak boyok. Hmm. Ya, kenapa gue impress? Pertama gini, dia bener, tapi agak takut sih ya jadinya gue langsung. Gimana sih? Berarti dia terlalu memperhatikan gue, Bo. Ya itu kan namanya orang perhatian. Kan rata-rata geng duet ketemu kita tiap hari, nonton kita siaran di TikTok tiap hari, ya mau nggak mau jadi pattern hidup kita lah. Bahaya gak sih? Udah terlambat, buat. I think we've crossed that bridge, darling. No turn back ya? No turning back. Oh, no turning back. Ya udah. Gue mau ngucapin terima kasih banyak untuk Tom. Ya, ada 2 yang ngirimin gue barang kemarin. Satu lagi adalah siapa ya? Oh, ini dia. Ntar ya. Obat boyok. Oke. Nih, jarang-jarang
gue bacain hadiah dari geng duet. Bener nggak? Kalau sampai gue bacain berarti ada sesuatu yang bikin gue sampai oh wow gitu. Dia bilang gini, Dear Iwet, selamat Idul Fitri. Maaf lahir batin ya, ada sedikit oleh-oleh buat Iwet. Enjoy Nespresso capsules, enjoy tehnya juga. Tehnya spesifik. Dan tehnya adalah chamomile plus, tunggu ya, Earl Grey, my favorite. Ya, lanjut lagi. Dikasih juga, ada juga si Rohto tetes mata. Awalnya pedas, tapi abis itu seger kok. Udah gue pakai pagi ini. Terus abis itu ada minyak urut buat sakit pinggang. Minyak urutnya mana ya? Minyak urut. Oh, masih ada di tasnya, nggak usah. Ya, ada minyak urut buat sakit pinggang, anget di badan, cepat sembuh. Leslie, thanks for siaran pagi, Tom. Ini Nespresso capsulesnya. Dia beli yang curah kali ya ini ya, yang curah kali. Beli yang curah terus dimasukin ke kapsul sendiri-sendiri. Aduh, saya repot banget, saya mau ngasih kado saya. Ini juga curah kayaknya ya. Tetap Jehong. Terus satu lagi adalah kenapa gue sampai impress? Artinya Tom itu benar-benar perhatian, Bo. Dia tahu persis ritual gue. Gue lagi sakit pinggang sama punggung. Walaupun gue sekarang lagi bingung ya, gimana caranya mengaplikasikan si minyak sakit pinggang itu. Tinggal dioles ya, nggak usah pusing. Oh gitu ya, bener juga. Pinginnya diolesin. Terus abis itu, Lu, kalau lu nih minyak boyoan lu pengen diolesin, lu siram di lantai, terus lu goler-goleran tuh kayak pudel gue Dolly ya. Kalau lagi cari perhatian dia goler-goleran di lantai. lu mah jahat. Mau apa, ha? Mau apa? Life give you tangerine ya. I give you lemon, I give you durian, Musang King. Sama Rohto. Kayaknya dia perhatiin mata gue tuh suka agak merah karena kecapean. Jadi gue pakailah ini. Lanjut ya. Lalu yang berikutnya adalah dari Dewi Hisbul. Ya. Aduh, panjang. Dia bilang katanya, Dear Mas Iwet, perkenalkan nama aku Dewi Hisbul. Aku salah satu geng duet. Terima kasih sudah mau berkenan menerima bingkisan dari aku. Terima kasih Dewi. Aku ingin mengungkapkan satu rasa tiap kali aku mendengar pembicaraan Mas Iwet dan Kak Dev, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan diri dan rasa. Ada hal yang begitu deep dan kegelisahan yang aku tangkap dari diri Mas Iwet. Jangan dilanjutin kali ya. Terlalu personal kayaknya ini ya. Hah? Ya. Ini, insya Allah Mas Iwet bisa menyelesaikan semua yang ada, semua rasa yang ada dan menjadi rasa yang seharusnya yaitu ketenangan. Mas Iwet, aku kirimkan beberapa lauk yang aku buat sendiri tanpa tambahan MSG atau pengawet. Gue tuh juga selalu kena kalau dikirimin lauk gitu. Sebagai mantan anak kos yang sekarang hidup sendirian di Jakarta ya. Iya, karena maksud gue lauk tuh selalu membantu gue, Bo. Di saat gue lagi malas turun, gue tinggal masak nasi, ada lauk tuh tinggal dipanasin di microwave, kena di hati gue. Ya, semoga cita rasa masakan ibu, semuanya cita rasa masakan ibu. Semoga makanan ini bisa Mas Iwet suka. Semoga juga tidak hanya menutrisi tubuh, tapi juga hati, karena aku juga kirimkan beberapa buku yang insya Allah Mas Iwet akan suka. Dan mendapatkan jawaban dari kegelisahannya. Dewi Hisbul, 29 April. Berdamai dengan hati, bukan dengan pikiran. Cenah gitu. Oh, sweet ya perhatian geng duet ini terhadap kita berdua ya. Mereka tahu kalau lu lagi punya masalah. Dia kirimin buku, bahan bacaan to calm you down. Dikasih teh, sakit boyo dikasih obat boyo. Ngono toh? Yo. Iya, Nespresso. Iya, Wet, Nespresso. Iya, Nespresso. Iya, kopi mahal, teh mahal. Iya, Wet. Iya. Kalau bukan barang mahal nggak. Jorok lu.
Lu perhatiin kan gini, Kadeh mukanya glowing. Thank you. Bukan glowing sebenarnya, ini mah gue mukanya kayak mochi ya, karena gue pakai sunblocknya. Wow. Gitu. Ya. Gitu. Jadi gue impress sama dua bingkisan ini. Bukan masalah mereknya, tapi maksud gue ya, meskipun ini nggak Nespresso misalnya, pokoknya kopi dengan kapsul gitu aja tuh gue pasti happy karena emang gue pakai pasti gitu. Ya. Ya kan? Ya, senang terima kado, terima barang yang kepake gitu. Berarti Iya. saat orang itu memberikan, dia mikir ke lo, ya kan? Apa nih kira-kira barang yang akan gua kasih yang akan guna buat orang yang menerima, gitu toh? Piyama. Gue tuh pas terima, walaupun ya temen gue tuh ada yang salah kasih piyamanya. Tapi gue merasa bahwa, ya ampun, so thoughtful. Sampai gue bela-belain. Gue nggak komplain sama dia. Ya udah, nanti kalau gue ke Singapura, gue beli lagi piyamanya supaya tahu buah pikirannya dia tuh, buah perasaan ini gue pakai gitu. Kita manifestasi dulu ya, boleh nggak sih? Pengen Gak kali. mau nanggapin, temen gue yang salah ngirim barang nggak mau tanggepin. Nggak, gue silent treatment. Kita manifestasi kali ya. Nanti suatu hari nanti, kalau ada teman-teman yang punya usaha konveksi atau usaha piyama, kita collab, kita bikin merchandise piyama kali ya. Karena since we both love using piyama ya, dan kayaknya lucu ya kalau kita bikin piyama gitu. Nggak sih? Repot ya, ini dulu kita beresin gimana menurut Anda? Ya kan ide makanya kan tadi gue bilang manifestasi, botak, nggak harus terwujud besok. Gak usah emosi, ini lagi May Day ya, tanggal 1 Mei. Tenang aja, tenang, oke? Chill. Wet. Ya. Lu pernah mengalami atau melakukan atau jadi korban deh silent treatment nggak dari orang tua lo? Nggak pernah, Iya? nggak pernah. Orang tua gue, ih gila serem banget kalau gue sampai kena silent treatment sama orang tua gue. Iya? Iya, kenapa emang ya lo nanya gitu? Kan kita pernah bahas ya di podcast YOLO sama Angie. Dan kayaknya gue juga pernah cerita. Kalau gue tuh dulu my grandparents, which I call my mommy and my papi, mereka suka tuh melakukan itu kepada kita. Waduh. Terutama mami gue. Jadi kalau kita bikin salah gitu ya. Jadi buat dia, daripada, kalau kan ibu-ibu pasti awalnya ngomel-ngomel ya. Dan ibu-ibu kan kalau ngomel merepet ya. Bener apa enggak? Merepet panjang gitu. Dan sehingga kita sebagai anak tuh udah nggak pernah denger lagi. Kalau papi gue nggak pernah silent treatment. Tapi mami gue kalau dia udah ngomel kita masih berbuat salah, dia udah nggak ngomel, tapi dia akan berhenti and giving us the silent treatment. And it could go on for days, you know. It could go on for days gitu. Yang gue inget tuh up to a point, biasanya kalau udah lebih dari 2 hari, 3 hari, gue tuh sampai kayak yang sehari 2 hari pertama, gue akan berusaha sekuat tenaga untuk mengambil hatinya dia. Tapi begitu hari ketiga dia masih silent treatment, gue udah mulai cuek loh. Udah mulai terserah deh, Nek. Mau gue apain lagi gitu. And as I remember, it was the worst feeling I felt growing up. It's so not nice. I don't know whether it's a generational thing or not. Karena oma gue dari sisi mama gue juga suka melakukan itu kepada kita cucu-cucunya. Ya, kan gue nggak punya pengalaman. Ya kalau orang tua gue, ya kan mereka udah keburu meninggal sebelum mengasuh kita gitu. Jadi gue nggak tahu apakah mereka melakukan itu kepada kita. Tapi kakek nenek itu melakukan itu. That's why I ask, is it a generational thing gitu? Jadi adik gue juga suka mengalami itu tuh. Jadi yang, it's the worst feeling. So that's why I hate silent treatment loh, Wet. You hate ya, you hate. It's very triggering. Kenapa gue membahas ini ya? Two things. Kalau rupanya ada recent studies gitu, anak perempuan itu lebih sakit hati ketika diomelin bapaknya daripada ibunya. Sebentar, anak perempuan itu lebih sakit hati kalau diomelin bapaknya dibandingkan
ibunya. Yes. Oke, lanjut. Karena mungkin kata penjelasan postingannya, karena mungkin bapak tuh jarang ya marah, jadi lebih nyelekit dan lebih kena. Kalau ibu kan udah keseringan, jadi udah biasa gitu. Ya. Yang kedua, gue lihat postingan this literally gives the meaning of silent treatment to the extreme, you know. Lu follow nggak sih account Gram Next Shark? Enggak. Gue suka follow dia ya. Jadi dia memaparkan sebuah acara reality TV di Jepang. Pasangan suami istri, sang suami memberikan silent treatment kepada istrinya. Tebak berapa lama? Gue kepapar tuh. 1 dekade, apa pokoknya puluhan tahun gitu deh. 20 plus years. Dan istrinya masih bertahan. Jadi 20 plus years suaminya nggak pernah ngomong sama istrinya. Silent treatment. How do they communicate? Dia cuma ngangguk dan grunts. Jadi cuma Oh my god. Mereka terus dibongkar oleh sang produser acara reality TV ini, di mana sang suami mengungkapkan for the first time alasannya kenapa dia silent treatment istrinya. Yang lucu adalah Iwet, silent treatment ini dimulai, jadi mereka kawin, hubungan baik-baik aja. Punya anak pertama. Anaknya mulai tumbuh, suaminya melakukan silent treatment. Along the way, punya anak kedua. Jadi hubungan biologis masih tetap terjadi ya. Berarti kan sang istri masih melakukan tugasnya ya. Tapi selalu didiemin, Bo. Dan buat sang istri ya udah gitu. Mungkin suami gue udah nggak tahu lagi salah gue apa, dan ini udah terjadi bertahun-tahun. Di acara ini akhirnya sang suami cerita, kalau teman-teman udah baca beritanya, can you guess apa yang menjadi penyebabnya? Apa? Sang suami jealous, Wet. Kepada sang istri terhadap kehadiran sang anak. Menurut dia, semenjak anak pertama mereka lahir, perhatian istri kepada suami berkurang. Dan lu tuh berubah, lu udah gak memperhatikan gue tuh udah gak nomor 1 buat lo. Semenjak kehadiran anak, waktu lo itu fokus untuk anak lo. Aneh banget. Ya, dia merasa dia tidak diindahkan, diacuhkan. Gitu, Bo. I lost my soulmate. Gitu, Bo. Buat kita orang luar, nggak boleh. We listen and we don't judge. Buat kita orang luar, kita mungkin gini, kok lu bisa sih? Kan anak itu kan tanggung jawab berdua. Lah kan punya anak kan diasuh berdua gitu. Dan punya anak kan tugas berdua untuk membesarkannya. Kok bisa sih lu begitu? Tapi kan human emotion kita nggak pernah bisa judge ya, Iwet ya. Dan apa yang dirasakan oleh sang suami valid-valid aja kan, Bo? Can you imagine? Two sides ya. Two sides. I feel pity for the husband. Gila ya, kasihan juga ya. Gue mendengar cerita itu, gue mikir gini, emang ternyata manusia itu selalu butuh diperhatikan ya. Itu yang paling dibutuhkan oleh manusia hidup ya. Oh, lu cuma ngeliatin muka lu ya sama tumbler lu ya di layar ya. Lu nggak ngikutin cerita gue, bosen ya kayaknya ya. Bagus loh, gue masih nyimak, nggak senyum-senyum sendiri kayak pas kemarin gue cerita lo senyum-senyum sendiri. Gila ya. Salah aja. Yang kedua adalah dan lo nggak memvalidasi feeling gue. Lo lanjut lagi sama cerita lo. Takut lupa. Gue urus feeling lo nanti setelah 20 tahun. Terus gue bisa relate terhadap sang istri 20 tahun dicuekin sama suami lo, tapi lo tetap melakukan tugas dan tanggung jawab lo sebagai istri. Tahu dari mana? Suaminya tetap diurus, rumah berjalan baik, lo nambah anak kedua. Oh. Gue mau menanggapi boleh? Please do. Kalau gue diem kan nanti gue salah dimarahin lagi ya. Of course. Tuh, mulai sekarang dia yang ribet sendiri sama gimana nih caranya sih Iwat kok bisa naruh gelas begitu?
Gimana sih? Sesungguhnya dia tuh gini, si monyet bisa aja lagi jualannya. Gimana sih, Mbak? Apa ya? Mulai ribet nih, mulai ribet. Hilang konsentrasi, ah kan? Ditinggal gue. Pakai yoga block kali ya, pakai yoga Iya. block. Celana lo pendek banget. Ya, namanya juga anak kos-kosan. Gue mikirnya gini, tadi ada yang komentar gini. Ada yang gini, komentarnya gini. Mungkin dia mengalami childhood trauma yang berhubungan sama attention, ya. Sampai akhirnya ketika ada yang merebut perhatian dari dia nggak terima dan kemudian marah. Yang mau gue omongin adalah ini ya, emang bener-bener menurut gue pentingnya untuk mengurus diri. Dalam artian adalah, bukan dalam artian, tapi arah gue itu ketika lo mengurus diri, lo memahami diri lo dan lo memahami semua trauma, semua permasalahan yang pernah dan ada di dalam diri lo. Kenapa? Karena menurut gue, ini nih, trauma yang tidak teradres itu apa? Masa teralamat? Tidak diselesaikan. Ya, trauma yang tidak diselesaikan, permasalahan diri yang tidak lo pahami. Ketika lo menikah, ketika lo punya anak, ketika lo berhubungan dengan orang lain, itu akan sangat berpengaruh, Bo. Maksud gue gini ya, gue nggak ngejudge si suami ini yang memberikan silent treatment selama hampir 20 tahun. Tapi lo bayangin gak sih, gimana perasaan istrinya didiemin selama 20 tahun? Walaupun ya, istrinya masih perform, masih sabar, Bo. Enggak loh. Iya. Ini komentarnya Niti nih bagus. Dia bilang gini, Om, boro-boro mau diselesaikan. Dia aja nggak sepenuhnya paham kalau dia bermasalah. Gitu nggak sih, Om? Gue setuju. Gue setuju. Benar. Nah, cuma maksud gue tuh itu loh, guys. Gue tuh mau bilang bahwa ini bukan berarti gue juga si paling paham diri gue ya, enggak. Si paling udah berdamai dengan diri, enggak. Cuma bahaya loh ketika lo kemudian hidup di dunia luar menjadi orang dewasa, tapi lo punya banyak sekali problem di dalam diri lo yang kemudian lo lampiaskan ke orang lain. Iya. Itu bahaya banget loh. Kayak orang lain tuh gini, loh. Salah gue apa? Kenapa lo treat gue kayak begini? Iya nggak? Dan menurut gue itu cuma bisa diselesaikan dengan, ya tadi, mengurus diri. Dengan lo menilai diri lo bukan menilai, memahami diri lo. Yes, true. Back story, pemahaman background sedikit ya. Mungkin situasi suami istri silent treatment 20 tahun itu juga dapat terjadi dengan mudahnya karena mungkin tradisi budaya masyarakat Jepang juga sangat berbeda ya dengan kita ya. Maksudnya mereka tuh kan juga sangat very reserved gitu kan. Tidak terlalu outspoken, tidak pernah tidak ekspresif gitu. Itu juga pasti membantu tuh. Dan keseharian mereka di rumah juga kan rata-rata katanya banyak yang udah jarang kan berkomunikasi gitu karena saking sibuknya kehidupan di sana kan. Jadi diam-diaman aja tuh ya kayak udah mahfum gitu. Udah nih, selesai kalimatnya. Gas-gasan. Masalah trauma diri belum selesai, ngegas temen siaran. Bo, lo inget kan bahwa ayah itu yang menanamkan nilai-nilai hidup kepada anak. Value. Lo bayangin gimana anak-anaknya hidup selama ini dengan ayah yang mendiamkan ibunya. Nah, Bayang nggak? Itu kan bisa terjadi, apa namanya, Dave? Intergenerational trauma. Iya nggak sih? Can you imagine? Maksud gue gini ya, dengan ayahnya men-silent treatment ibunya, anaknya kan lihat.
Anaknya jadi pasti punya pemikiran dan mencontoh dong. Oh, this is how I should treat a woman. Misalnya, gitu ya. Terus kemudian, menurut gue nggak mungkin. Dalam 20 tahun itu ibunya nggak nangis bukan sendirian kalau malam. Iya, iya, Bener nggak? iya, iya. Dan anak melihat itu kan sedih ya, Bo. Ibunya disakiti, ibunya sedih. Lu kebayang nggak anak-anaknya kayak apa tuh perasaannya tumbuh dan berkembang seperti itu? Iya. Nah, Hanya karena itu laki-laki merasa bahwa ya perhatian gue dari orang yang paling gue sayang yaitu istri gue direbut sama anak-anak gue. Bro, ya makanya ya kalau di gue kan Kristen ya teman-teman ya. Kalau di kita gitu sebelum nikah itu ada bimbingan pranikah. I don't know, kayaknya di Muslim juga ada nggak sih? em, aduh ditanya gitu lagi. Oh nggak tahu ya. Apa-apa. Bilang aja nggak tahu. Ya gue belum kawin. Oh ya, siapa tahu lo berpengetahuan. Katanya ada di KUA. Ya. Dan itu tuh penting gitu ya. Jangan cuman dilakukan for couples newbie gitu. Jangan cuman dilakukan hanya sekedar apa tuh sekedarnya aja gitu. Ya, formalitas aja gitu. Tapi penggalian lebih dalam terhadap satu sama lain itu karena it's a lifetime work, hard work that you guys are going through together as a human being loh gitu ya. True. Buat gue memang nggak gampang loh institusi pernikahan itu. Dan bercandaannya pastor-pastor gue di gereja katanya, gue pernah dengar gitu ya. Ya well gitu, memang sebagian besar setelah bimbingan pranikah akhirnya memutuskan untuk tidak menikah sih gitu. Karena menyatakan diri Masa? iya, karena menyatakan diri tidak siap gitu. Lebih baik sadar kalau belum siap daripada memaksakan diri untuk siapin, tapi ternyata akhirnya along the way lo, oh cannot. Yes, yes. Karena menurut gue pernikahan tuh tanggung jawabnya gede banget, Bo. Dunia akhirat tuh kalau maksud gue kayak lo akan punya anak lo akan berhasil tuh menurut gue kayak sangatlah superficial gitu berhasil tuh. Berhasil tuh kan kategorinya adalah sekolahnya selesai, punya pekerjaan, menikah, punya anak. That's very superficial. Lu nggak pernah tahu gitu di balik 4 hal itu yang lu bilang sebagai kesuksesan, itu anak pribadinya kayak apa? Iya, sehingga mungkin gini ya, makanya dan keberhasilan rumah tangga itu juga menurut gue salah satu poinnya adalah elunya sendiri sebagai individu tuh fruitful. Ya, lu menjalankan peran lo dan lu tetap bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam kehidupan. Lu tidak merasa lu melakukan sesuatu dalam keadaan terpaksa. Sehingga mungkin lu ingat ya, mungkin generasi di atas kita, kalau sekarang sih udah nggak pernah, generasi di atas kita kan kita suka denger ya komentar atau seloroh orang tua yang ngomong sama anaknya gini, nggak tahu diri, mama tuh udah berkorban demi kamu. Lah, buat anaknya gini, lah siapa yang minta lu berkorban? Lah pengorbanan jenis apa? Nah mungkin pengorbanan seperti ini nih yang gue tuh sebenarnya enak sama bapak lu di silent treatmentin 20 tahun, tapi demi lu gue berkorban. Begitu anaknya kurang ajar kan akan keungkit, you know? Lagi nih ya soal bapak. Teman-teman, sebelum dilanjutkan soal ayah, soal bapak gitu ya sama pembicaraan ini, jangan lupa di tap-tap layarnya supaya teman-teman yang lain tahu bahwa hari ini di tanggal 1 Mei Hari Buruh Internasional, hari libur kita tetap siaran ya. Nggak usah hari ini nggak usah 1 juta likes, 1,5 juta lah. Gue cuma takut nanti orang udah nggak ngedengerin poin kita ngobrol. Ya, sama jangan lupa di-share juga ke teman-teman di WhatsApp group atau di tempat-tempat biasanya geng duet membahas siaran ini. Nah, gue lanjutin. Ada satu lagi problem yang terjadi terutama di bangsa Asia. Masalah affection. Laki-laki di Asia itu susah sekali menunjukkan affection kepada anaknya. Setuju apa setuju? Coba. Coba diulang, setuju apa setuju? Coba ditanya. Ya.
Laki-laki bangsa Asia sangat sulit sekali menunjukkan affection, terutama kepada anaknya. Setuju atau setuju? Setuju. Bagus. Kolaborasi kita dalam bentuk mug yang berisi kopi atau teh. Nanti geng 2 tinggal pilih. Segera akan kita launching, hadir di Stuja terdekat. Yes, karena setuju itu di atasnya setuju. Halo! Halo, halo. Bener nggak, Bo? Iya. Ya, dan ternyata itu efeknya dalam loh buat anak. Yes. Orang tua, bapak, bukan orang tua, bapak yang tidak menunjukkan affection kepada anaknya. Ya. Jarang sekali ada ayah, bapak yang bisa ngomong, Bapak sayang sekali loh sama kamu. Tuh gue mau ngomong gitu aja getar, Bo. Did your father never say that to you? Dan menurut gue juga ayahnya tidak pernah melakukan itu kepada dia. Iya nggak? Jadi bapak di Asia itu kan selalu prinsipnya gini, aduh nggak usah pakai ngomong lah, ditunjukin aja. Dan ini juga bagus ya. Satu quote dari film series When Life Gives You Tangerine. Pokoknya intinya gini, dibilang bahwa jangan pernah menyalahkan ayahmu. Ayahmu tuh tidak pernah benar-benar hidup untuk dirinya. Which itu benar juga. Iya kan? Maksud gue juga, gue nggak nyalahin. Bapak di Asia tidak pernah bisa mengucapkan atau menunjukkan afeksinya kepada anaknya karena hidupnya tuh berat. Yes, true. Dan upbringingnya memang secara itu socially, culturally. Iya, itu dia. Nah, Miss Pinky bilang, sekarang udah nggak terlalu seperti itu sih. Glad to know. Yes, good to know. Great. Berarti terjadi perubahan. Makanya gue bilang generasi sekarang itu hebat. I wish gue hidup di generasi ini. Itu siriknya gue. Karena kemajuannya tuh, asik banget tau gak lo? Iya. Itu juga sebetulnya ya, yang hal tersebut, well, this is private. Sebelum nyampe ke situ. Tapi kan tadi gue nanya, bapak lo, did your father ever say express his love to you? Gue juga enggak sih, Iwet. Maksudnya I grew up, I don't know my father because he passed away when I was a kid. Jadi I grew up, my father figure itu kan papi gue ya. Papi nggak pernah tuh I love you gitu, enggak. Cuman kalau small stuff kayak kalau misalnya melakukan sesuatu gitu, nanti tahu kan kalau papi sayang banget sama kamu, tahu gitu. Atau gitu. Gue sampai SD pun SMP kayaknya gue SMP enggak. SD itu SD kelas 4 gitu, gue masih diantar jemput. Kalau dijemput tuh gue masih suka digandeng gitu. Tapi gue diolok-olok ya. Abis itu, tapi gue seneng adegan digandeng gitu. Pergi ke gereja, nyebrang jalan gitu digandeng, pergi ke pasar, gue digandeng sama bapak gue tuh, gue happy gitu. I felt the love gitu. Iya, gue setuju sama lo. Itu yang gue bilang tadi kan. Affection itu kalau orang tua di Asia terutama gitu ya, bukan ditunjukkan dengan kata-kata. Makanya gue bilang perbuatan kan. Dan gue merasakan sekali bahwa sayangnya bokap gue. Nah, gue kalau udah ngomong ini tuh so pengen nangis. Kayak lupa ya? Enggak gitu. Dia nganterin gue ke sekolah. Itu menurut gue adalah bukti cintanya dia ke gue gitu. Tiap pagi loh, Bo, dia bela-belain nganterin gue dulu ke sekolah, baru dia ke kantor. Terus kemudian dia kerja keras buat gue tuh, menurut gue itu adalah bentuk kasih sayangnya dia. Dan bener, dia tuh kalau sama gue digandeng gue tuh. Dipegang tangan gue tuh digandeng gitu, dipegang sama dia segala. Itu menurut gue juga satu bentuk kasih sayang tanpa harus bentuknya adalah mengucapkan. Ya, dan itu penting banget buat anak. Ya. True. Makanya tadi ketika banyak yang komentar, enggak suami aku enggak kok, suami aku rajin bilang sayang sama anak-anaknya. Oh, good to know. Ya, nah, kelanjutan gue terhadap diskusi ini adalah waktu adik gue kawin,
dia kan kawin dengan suaminya yang pendiam ya, kan lo tau lah. Udah introvert, pendiam pula. Jadi kalau nggak diajak ngomong ya nggak bunyi kan. Mungkin dan ya udah, jadi dia juga diem aja gitu, nggak ada interaksi apa-apa. Nah, kita as a new parents gitu, untungnya kita diingatkan tuh di gereja gitu bahwa kontribusi lu sebagai orang tua tuh nggak bisa loh kalau lu cuman diem aja. You need to express it. Lu harus berkata, lu harus berbuat, you need to be invested di dalam tumbuh kembang anak-anak lu. Lu nggak bisa cuman sumbang kehadiran aja sebagai ayah. Cannot. Nah itu kan balik lagi ya Dave, sebagai orang dewasa tuh ternyata banyak banget gitu. Nggak cukup loh ternyata cuman hadir aja. Ternyata masih butuh lagi ngomong. Terus kalau ngomong, duh banyak banget sih tuntutan hidup. Ya emang begitu. It's part of growing, adulting, growing up in life, menurut aku ya. Makanya kemarin Iwet, ini bagian dari, gue angkat jempol nih sama anak-anak generasi sekarang. Gue lihat sebuah postingan, aduh gue lupa udah gue apalin, lupa gue catat, aduh maaf ya. Pokoknya intinya gini, ini sebuah postingan kanal berita, apa kanal community gitu Web. Bentar. Pegel. Bentar, mau ngambil air. BTW jam segini hari libur pada di mana nih geng duet nih di rumah? Yang nonton nggak sebanyak kemarin nih. Minta siaran pas libur ternyata pada nggak nonton, tidur kayaknya. Di rumah berenang, masih rebahan sambil masak. Di Amerika, lagi kerja, lagi liburan, di kamar. Ya pada nggak kerja lah orang liburan ya, Say. Benar. Habis jalan pagi gitu. Oke. Pun teman-teman berada dan apapun aktivitasnya, it's so good to have you in our conversation this morning, okay? Lagi di GOR ngantar anak basket. Oh sama, kayak rute kegiatan gue bentar lagi. Lagi grounding. Oh ada yang di UK. Aduh, beli gelasnya di mana? Tumblernya itu nanti kita umumin ya. Harusnya sih bisa beli pakai aplikasi online ya. Nggak bisa. Karena kalau misalnya lu beli pakai aplikasi online dia tumpah. Kan ini isinya ada minumnya nanti. Oh iya. Jadi nanti belinya di Stuja ya. Coming soon, segera kita launching. Berapa harganya? Hah? Berapa harganya? Hah? Berapa harganya? Lu mah kalau nanya tuh yang emang udah ada jawabannya. Jangan nanya yang gue belum tahu. Bingung. Nanti dihitung dulu ya. Ya, DM aja ke duet DVET_Dave Iwet. DM aja ke situ untuk tanya harga, oke? Ya. Gue suka dengan sebuah postingan gini. Jadi postingan ini menampilkan sosok seorang perempuan dari point of view-nya dia. Kayaknya dia menceritakan cara dia menavigasi hidup, point of view-nya dia. Ada perempuan cakep gitu ya, very kelihatan sangat fit gitu ya. Ada tatonya dengan eyeliner gitu, cetit gitu ya, kayak Jennifer Jill Van Dis tuh teman siaran gue tuh zaman dulu waktu masih nyanyi itu, dia seneng tuh pakai eyeliner gitu, cetit gitu. Kayak Amy Winehouse gitu, eyeliner tebal, Batwing di samping. Terus dia bilang gini, umur 40, she proclaim her status in life. I love it gitu, very bold. Dia bilang gini, umur 40, single, nggak punya anak. Tapi dia bilang gitu, hidupnya dia tetap bertumbuh dan berkembang. Karena di umur segini, dia bilang dia tetap punya anak. Terus dia kasih lihat di slide berikutnya. Ini putri-putri saya. Anak-anaknya dia di kantor. Anak-anak asuhnya, timnya. Terus ini putra-putra aku. Timnya dia yang cowok-cowok di kantor. I spend my days nurturing them. Memang cuman sebagai ibu di kantor. Merayakan ulang tahun mereka, mendengarkan kalau mereka punya masalah, memberikan support, mengajak olahraga bareng, stuff lah. Nah itu namanya cumil ya, gitu.
tahu siapa yang diceritain ya. Benar ya, Cumil ya? Kemarin lewat, gue komentar sampai gue bilang gini, you are an amazing human being. Dia bilang, she lives child free. Cumil gitu. Itu kan sekedar nyolek gitu ya kepada orang-orang di luar sana yang sedikit judgmental dan mengambil pihak kepada perempuan yang memutuskan atau hidup child free gitu. Lo nggak bisa, Bo, judgment gitu. Kok bisa sih lo child free? Apa hidup nanti tua sendiri? Keputusan untuk child free itu banyak sekali lo alasannya. Satu, memang tidak bisa. Tidak bisa juga banyak ya. Tidak bisa secara biologis, tidak bisa secara keadaan, tidak bisa secara situasi, atau memang secara sadar berkeputusan untuk hidup child free, which totally fine. Nah, orang itu hidup dia. Nah, yang gue suka dari postingannya Cumil ini, dia memperlihatkan Iwet bahwa gue gak punya anak, tapi lifetime-nya dia itu terpenuhi. Bukan berarti dia gak punya kontribusi juga dalam hidup ini. Kan orang suka gitu ya, kalau lu gak punya anak, kontribusi lu apa dalam keberlangsungan hidup ini? Lu gak menurture generasi di bawah lu. Hell no. No. Setuju gue. Kalau teman-teman kenal sama konten kreator tersebut yang dimaksud gitu ya, kemarin kayaknya ada yang nge-tag gue, tapi aduh gue kelewat, maklum, sorry. Ibu-ibu banyak pekerjaan di rumah. Say hello ya. Gue merasa dia keren sekali untuk berani membuat postingan seperti itu. Iya. Ya, hidup ya. Mudah-mudahan geng duet di sini bisa melihat seseorang atau juga masalah dalam point of view yang tidak sempit. Semoga sehingga kan orang kalau misalnya point of view-nya tuh nggak sempit, dia nggak akan mudah ngejudge kan. Ya nggak sih? Nggak simple langsung lep gitu. Komen, keluar, bikin kesimpulan. Karena pasti udah kayak, oh bisa jadi dia begini loh. Bisa jadi bisa begitu. Dan menurut gue tidak mudah menghakimi seseorang, membuat kesimpulan kepada tindakan atau keputusan seseorang itu adalah bentuk penghargaan kepada makhluk hidup. Bener nggak? Ya. Lo menghargai orang tersebut, jadi ya udah nggak usah dijudge. Nah, ini nih mengenai mengasah point of view dan menghargai makhluk hidup. I don't know whether you pay attention or not. Waktu kita menghadiri pesta opening party-nya 25 hours. There are a couple of, kan pas kita masuk ke dalam ballroom ada beberapa yang menghampiri kita dan minta foto, ya kan? Terus in between photo session ada beberapa orang yang came to me terus kayak ngobrol agak serius gitu ke gue. Mungkin lo kayaknya lagi sibuk ngeliatin si pembaca berita dari Malaysia itu ya. Ini point of view sempit. Baru diomongin udah dikerjain sama dia. Gila ya lo. Gue aja mulai bingung nanggepin tuh pembaca berita dari Malaysia. Anjrit, nih orang ngapa nempel mulu sih? Mau gue ajak ngomong apa lagi? Oh, karena lu mulai bingung ngeladenin dia, makanya lu colek gue ya. Emang lu tuh bener-bener deh. Lu giliran udah bingung mau basa-basi sama orang, lu colek gue, lu lepehin ke gue. Lu ya. Ya kan gue cuman berpikir semoga lo bahagia. Nih ada orang cakep, Nanda cakep dari Malaysia. Bapaknya Inggris, ibunya Sunda. Anyway, kembali ke cerita gue ya. Enggak, itu ibu tirinya. Ibu kandungnya orang Malaysia. Oke. Terus? Tapi dia gak kenal Afgan. Kurang beredar, bro. Udah kenal, sekarang udah kenal. Tadinya gak kenal. Iya, aduh, puji Tuhan akhirnya DM gue dibalas sama Afgan. Kan gue malam itu kita kan maju-maju ke depan, inget nggak? Penting ya? Iya, sebentar ya, gue ceritain dulu guys. Sebelum Dave bercerita soal ada orang yang ngajak ngobrol sama dia ya. Jadi, hari Jumat berarti itu ya, hari Jumat ya. Hari Jumat tuh kita ada 2 acara. Satu adalah dinner halal bihalalnya Mondial.
di Esa Restoran, dan satu lagi adalah grand openingnya 25 Hours Hotel ya di Asta SCBD. Terus kemudian jangan tunjuk-tunjuk, diam, turunin jari lo, turunin. Nah, abis itu bintang tamu dari acara 25 Hours Hotel itu tuh adalah Afgan. Ya, salah satu, karena ada dipa baru segala macam, Afgan. Afgan perform, ya udahlah ya. Kita mah di belakang aja gitu, minum, apa, ngobrol, lalala, segala macam. Si David Hendrik ini ribet banget. Ya, ribet satu adalah sepatu hak tahunya bikin dia capek. Udah mulai copot pasang. Dua, ribet sama minuman. Aus. Tiga, ribet banget mau maju ke depan. Gue tanya, mau ngapain maju ke depan? Biar Afgan lihat ada gue, Nek. Gue bilang, biar apa? Apa objektifnya, tujuannya? Afgan harus lihat elo. Dan kalau dia lihat elo berharap apa? Ya, biar Afgan tahu, oh ada Dave nonton. Ya, belum selesai nih. Gue bilang, tapi kan gue tuh anaknya ngalah ya. Gue, ya udah, ayo ke depan yuk, ke depan. Ke depan lah dia. Ke depan sampai depan, ribet banget. Cari perhatian sama Afgan. Ya, naik-naikin handphone, teriak-teriak, Afgan. Iya, udah gitu si Afgan juga ya. Kan gue mau ngambil video, gue pikir aduh gue mau ambil video dia nyanyi, terus gue mau kirim ke dia, I was here rooting for you gitu. Jadi kan gue udah standby dong gitu ya. Nih Afgan nih, gue video di sini, Afgan ke sini. Video gue ke sini, Afgan ke sini. Jadi gue gini, Afgannya mana? Afgan. Jadi di video gue itu nggak pernah ada Afgannya. Cuman panggung, ada sosok lewat-lewat aja. Gue gini, Afgan lu diem dong. Balik lagi ya. Ada satu orang tamu yang sibuk videoin kita dan lo komen kan? Boomers. Ya kelakuan gue juga. Sibuk bikin video, nggak tahu diposting di mana, nggak tahu dijadiin apa tuh video. Lu juga sama, Nyet. Gue pengen kasih lihat Afgan. Gue nonton Afgan. Tapi gue DM. Tetap. Gue DM. Gue lagi. Lu masih usaha. Gue DM. Hey you, looking good as always. Handsome. 3 hari kemudian dia balas. Hey Dave, you were there. Oh, how come I didn't see you? Gitu. Udah happy? Happy. Puas sekarang? Puas. Monyet, sebelum gue cerita ya soal geng duet yang kita ketemu di 25. Gue mau nanya sama lo, gue mau komplain tepatnya. Apalagi David? Gue salah apalagi? Pas acara, lo tahu kan kedekatan gue sama Nicholas Saputra kayak apa? Ih, gila, luar biasa banget. Sebuah klaim ya. Anjay. Ibarat permainan PK. Lo tau kan ada permainan PK kalau di TikTok? Apa sih permainan PK? Oh, yang ini, yang apa? Ya, tanding-tandingan gitu. Oke, terus? Ini tuh PK-nya gue sama Cika Jessica. Oke. Ya, gue tuh harus membuktikan kalau Nico sama gue tuh, gitu. Jadi ini ya, gantet gitu ya. Iya, gitu. Nico is, gitu. Jadi pas di acara Mondial, si Iwet gini, gue gini, Wet, kayaknya gue capek deh, gue gak datang ya ke Mondial. Jangan gitu David, gue udah janji. Plus ada Nico, ada Nico, gue gitu. Terus Iwet kan pinter, jadi nanti lu bisa foto. Oh iya, gue gitu. Dah dong. Jadi pas event gue gini, Iwet kapan gue foto sama Nico? Udahlah, long story short, plus mau foto sama Nico pula kan, jadi kan agak maju mundur gitu. Jadi gue gini, Nico. Ih, geli banget. Nico sambil makan steak gitu. Seberang gue gak mau ngajak yang lain, gue cuma mau Nico doang. Terus gue gini. Foto. Terus foto dong. Kan difotoin sama fotografernya Mondial, yang gue yakin hasilnya bagus banget. Terus si Iwat kan tetap gitu, fotoin dong pakai handphone. Gue udah gini, nanti aja pakai fotografer profesional. Gue pengen fotonya tuh bagus, proper. Ya udah deh ya, dia pengen punya foto pakai handphonenya dia itu yang menurut dia mahal.
lebih mahal dari iPhone gue. Gue udah deg-deg, gue lupa ngomong sama si Iwet. Iwet, jangan buru-buru posting ya, tunggu foto. Diposting dong, Iwet kan gak gatel tangannya pengen buru-buru posting. Lu perhatikan gak posting yang lu collab dengan gue itu? Kenapa? Di kedua foto itu, muka gue tuh ketarik ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Muka gue tuh jajaran genjang. Handphone lu itu need medical check up. Muka gue jajaran genjang. Gue tuh posisinya tuh, lu apain sih? Lu pakein filter, lu tarik, lu apain? Gitu. Lu jahat sekali loh. Yang bagus itu cuma Niko sama muka lo. Di dua foto gue sama Mondial itu anyep muka gue kayak jajaran. Baru 3 hari kemudian Mondial kirim foto, posting foto, muka gue bener gue gini. Ini yang harusnya diposting nih gue sama Niko. Lu bener-bener ya Wet ya. Lu perhatiin muka gue nggak lagi-lagi Wet foto sama lu bertiga pakai handphone lo. Ya, bohong kalau lu nggak ngeh pas lu posting. Lu tuh termasuk warga yang posting di sosial media cuman ngelihat muka lu doang bagus, muka lu cantik, teman-teman lu nggak lo perhatiin. Bener-bener ya, Wet. Demi Allah, Bo, itu udah gue lihat-lihat, Dave, mukanya udah bener atau belum? Pakai di Beneran gue nggak bohong. Itu menurut gue nggak nggak penyok, muka lo enggak. Nanti geng duet lihat ya postingannya. Jujur aja nggak apa-apa, gue nggak akan sakit. Enggak, itu nggak penyok, bener deh. Coba gue lihat sebentar ya. Enggak. Ya, itu udah gue lurus-lurusin, David. Bukan fotonya lurus apa enggak, muka gue begini. Enggak. Oh iya bener. Itu dagu lo miring soalnya pudel lo masih kelihatan yang di dada. Oh ada yang komen. Sancia milik kita bilang, anjir, gue pikir dia bawa pudel di dadanya. Bagus, rahang lo tajam di sini tuh. Enggak penyok. Bodo amat. Enggak. Ini efek dikarenakan lo pakai kembang segede pala Niko, lebih gede daripada palanya Niko. Udah, kita nih satu sama ya. Posisinya gue dengan Pia Mamuji sama lu foto gue Niko. Enggak, itu enggak sama. Itu enggak satu sama. Sorry, gue nggak terima. No. Oke, let's leave it at that. Penyok. Oke. Ya udahlah. Enggak. Semoga ada kesempatan lain di mana gue bisa sama Niko. Itu akan jadi bahasa kode gue sama Niko. Niko? Najis. Biarin, cuma Niko yang bisa mengerti gue. Geli. Bodoh amat. Nah, terus gue sebentar ya. Gue kasih nih biar lo agak berkembang hati lo ya. Biar lo agak berkembang nih hati lo. Jadi kan ada sesi gue ngobrol berdua sama Niko lah, ya. Terus abis itu pas gue lagi ngobrol berdua gitu sama Niko, ngomong wah gini Bali apa segala macam, terus dia gini, si Dave tadi ngajak foto, masuk yuk. Terus gue gini, baik banget lo sama dia, pain. Terus dia bilang gini, jangan gitulah, yuk masuk yuk, kita foto dulu, gitu. Terus gue gini, amit. Jangan gitulahnya kayaknya gue tuh kesian banget sih, Bo. Gue kayak duafa, tau gak lo? Berkembang gak lo? Diinget sampai bela-belain memutus konversasi gue demi foto. Udah bosan kali dia ngobrol sama lo. Anyway, yang gue mau ceritain adalah nih, pas di 25 ya, ada hubungannya dengan cerita kita tadi mengenai point of view. Yeah. Pas di 25, a couple of gang duet came to me and talk to me intensely gitu ya. Rata-rata tuh komentarnya gini, Wet. Mereka mengucapkan terima kasih dengan kebersamaan siaran pagi kita di TikTok ini. Sebentar. Ada yang nanya, Kak, Niko tuh wanginya kayak apa sih, Kak? itu sebuah pertanyaan yang menurut gue lu ngerti gak sih kalau lu ngefans sama orang tapi nggak tergapai itu kan kayak
Ini orang tuh cakep banget, baunya kayak apa ya? Nanti gue cium ya. Nanti next time. Anjir, Nikonya Parno, anjir diendus. Ya gue ngendus juga ngomong. Niko, Sorry nih, ada banyak yang nanya, bau lo tuh kayak apa sih? Boleh gue endus nggak? Aduh capek. Lanjut, dah. apa ya? Oh, 25 Hours Hotel. yes, rata-rata yang datang ke gue, lu lihat kan ada satu perempuan dan dua cowok tuh yang very muscular, yang brewokan, yang gitu kayaknya tuh tough guy gitu. Dia bilang gini, thank you ya kak ya gitu, dengan siaran kakak itu membantu aku deal with my depression. Oke. Ya, dua ngomong begitu. Terus it got me thinking gitu ya, bahwa seperti yang kita sering ulang-ulang bahwa sekarang ini banyak orang yang dan it happened to some of my friends also gitu, yang kesehatan mentalnya itu sedikit tidak baik-baik saja gitu ya, dan mereka tuh membutuhkan safe space bagi mereka untuk to heal themselves. Kadang safe space itu beda-beda loh. Ada yang safe space-nya bersama teman-teman dekatnya, ada yang bersama keluarga, bersama couple-nya. Kadang ada yang perlu safe space untuk healingnya itu, menyembuhkan dirinya itu sendirian aja. Kadang ada yang bisa menemukan safe space to heal themselves melalui tayangan podcast orang, melalui siaran kita, a lot of stuff. Dan it is a pleasure truly for me to be able to hear that as a compliment, bahwa our siaran is considered to be a safe space for you to heal yourself, menjadi bagian dari journey lo untuk kembali menemukan kesehatan mental lo. Lo bisa menemukan teman di dalam siaran kecil kita ini. Terus ada satu lagi yang komentarnya juga menarik, dia bilang gini, thank you ya kak, siaran kakak itu mengajar, please don't stop doing what you guys do. Karena siaran kalian itu mengajarkan aku bahwa point of view di dalam hidup itu banyak. Nah itu kan nyambung dengan apa yang tadi lu bilang ya. Perempuan yang tadi child free gitu. Generasi sekarang gitu. Apa yang suka kita bagi melalui cerita-cerita kita di siaran pagi gitu. Kita tuh memperkenalkan bahwa point of view di dalam dunia ini banyak, Bo. Jadi kita jangan cuma segitu aja. Nyambung satu lagi boleh gak sih? Boleh. Semalam gue nonton film The Accountant. The Accountant tahun 2016, Ben Affleck. Kan accountant yang pertama. Soalnya kan accountant yang kedua ada di bioskop. Teman-teman masih ingat kan ya film premis ceritanya itu ya, The Accountant. Ada satu kalimat dokter psikolognya yang keren. Kan si Ben Affleck itu diceritakan sebagai anak dia autistik ya. Berbeda lah gitu ya. Orang tuanya kan bilang, kata-kata yang digunakan orang tuanya adalah, anak aku nggak normal. Terus dia bilang gini, boleh nggak aku titipkan di dokter, dikasih penggemblengan atau pendidikan supaya dia bisa hidup normal gitu ya. Terus dia bilang gini, one thing for sure, aku nggak bisa menjamin anak ibu bapak bisa normal. Karena apa sih normal itu? Tapi satu yang pasti, anak bapak dan ibu itu berbeda. And people pick him up, orang tuh ngegodain dia, ngebully dia, karena dibully di sekolah kan? Bukan karena dia berbeda, bukan karena dia tidak normal, tapi karena dia berbeda. Karena berbeda itu menakutkan buat orang-orang. Different is scary for people. That's why people love to pick up on differences in life. Terus gue mikir gini, anjrit bener banget ya. Bukan normal, nggak normal gitu. Jadi kalau kita suka lihat di sosial media, boleh nggak sih normal dikit? Normal dari kacamata siapa? Gue berbeda iya. Dan why you pick up on me? Because I'm different? Because different is scary for people. At least different point of view yang banyak diserang orang yang mungkin awalnya child free, gitu. Nggak gitu hidup. Itu kan berbeda ya. It's scary for people. Kalau kita terus
menyuarakan keberbedaan kita, lama-lama orang bisa jadi menerima dan less scared of our differences. Ya. Thank you. Good point. Thank you so much for today. Terima kasih banyak juga untuk 1 juta likes pagi hari ini. Jangan lupa kalau yang baru aja gabung karena kesiangan, siarannya nanti akan diupload ya di YouTube. Silahkan dicari aja. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah apa ya? Gue mau ngomong apa ya? Mau ngomong apa ya? Muka gue bagus ya. Iwet, tunggu sebentar. Loh, ada yang bilang gini, selamat ulang tahun untuk ibunya Kak Iwet. Belum, besok 2 Kok Mei. dia tahu sih, hebat banget. Gue juga bingung, kok tahu ya? Besok 2 Mei, bukan 1 Mei. Besok, bukan hari ini ya. Gitu. Oh, satu lagi tadi gue ingat. Tadi ada yang nanya film yang kemarin dibahas judulnya apa? Mungkin soalnya hari ini libur jadi mau ada bisa ada kesempatan untuk nonton film di Netflix. Judulnya adalah The Life List. Ya kan? The Life List itu juga bagus untuk ditonton. Silahkan do whatever you want to do. Selamat beristirahat sejenak hari ini. Ya, nafas sebentar sebelum besok, kemudian lanjut lagi. Besok udah Jumat ya, cepat banget seminggu itu berlalu. Ya. Dan ini sudah masuk bulan Mei, Januari, Februari, Maret, April. 4 bulan sudah kita ada di 2025. Oke ya guys ya, kita pamit. Kita ketemu besok. Enjoy the rest of your day. Bye everyone.